Halo, jumpa lagi bersama saya Ari Rahmat Riyadi. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perkembangan peserta didik SD. Kali ini, yang akan kita dalami adalah perkembangan kognitif menurut Jerome Bruner. Menurut beliau, kultur memainkan peranan yang sangat penting. Ia menandai perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Pertama, perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam menanggapi satu rangsangan. Kedua, perkembangan intelektual tergantung pada sistem penyimpanan yang digunakan oleh anak untuk mengingat objek-objek, kejadian, dan pengalaman. Ketiga, perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain melalui kata-kata, lambang, tentang apa yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Hal ini berhubungan dengan kepercayaan pada diri sendiri. Yang keempat, menurut Jerome Bruner, interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru, atau orang tua sangat diperlukan oleh anak bagi perkembangan kognitifnya. Kelima, bahasa adalah kunci perkembangan kognitif, karena bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia. Untuk memahami konsep-konsep yang ada, diperlukan bahasa. Bahasa diperlukan untuk mengkomunikasikan satu konsep kepada orang lain. Keenam, menurut Jerome Bruner, perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara simultan, memilih tindakan yang tepat, dapat memberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai situasi. Selanjutnya, menurut Bruner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 mode representasi. Yang pertama, mode representasi enaktif atau enactive mode of representation. Maksudnya, pertumbuhan intelektual anak ditandai dengan aktivitas atau tindakan. Dalam mode ini, anak belajar untuk mengalami dunia melalui kontak langsung dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, mode representasi iconic atau iconic mode of representation. Pada kesempatan ini, anak menggunakan semacam ikon atau gambaran mental tentang objek untuk mendapatkan pengetahuan dan untuk meningkatkan pemahamannya mengenai dunia. Maksudnya, dalam memahami dunia sekitar, anak belajar melalui bentuk-bentuk perumpamaan dan perbandingan. Yang terakhir, mode representasi simbolik atau symbolic mode of representation. Dalam mode ini, anak merumuskan sistem simbolis yang paling efisien, yakni bahasa. Bahasa merupakan sarana yang luas dan adaptif, dan anak menggunakannya untuk memahami dan mengorganisasikan pola-pola pemikiran. Sejalan dengan pernyataan-pernyataan Jerome Bruner tersebut, maka belajar atau mengajar sesuatu pada anak tidak usah ditunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting, bahan pelajaran harus ditata dengan baik, maka dengan sendirinya dapat diberikan langsung kepada anak. Dengan kata lain, perkembangan kognitif seseorang atau anak dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajarinya. Kemudian guru menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Oleh karena itu, tugas terpenting guru adalah mengubah pengetahuan menjadi bentuk yang dapat menumbuhkan kemampuan berpikir siswa. Bahan pengajaran hendaknya berhubungan, berurutan, dan sesuai dengan kemampuan perkembangan kognitif siswa. Banyak gagasan, konsep, proporsi, prinsip, persoalan dari pengetahuan yang dapat disajikan kepada siswa secara sederhana, sehingga akhirnya dapat mereka pahami dengan baik. Demikian, pada kesempatan ini sudah dijelaskan tentang perkembangan kognitif Jerome Bruner. Semoga kita bisa belajar lebih dalam untuk memperlakukan siswa secara kognitif di dalam pembelajaran dengan baik. Terima kasih. Salam dari saya, Ari Rahmat Riyadi. Sampai jumpa. Selamat belajar lebih dalam.